Halo, kembali lagi dengan saya pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan grid layout, navigation bar, auto slider, dan juga recycle view versi horizontal. Jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai penggunaan navigation bar terlebih dahulu. Pertama-tama seperti biasa kita akan membuat sebuah activity di mana sini saya membuat main activity dengan layoutnya activity menu. Langsung kita buka saja. Ya, di sini untuk mengaplikasikan navigation bar cukup simple, yang dimana kita hanya perlu memanggil fungsi button navigation, yang dimana seperti biasa kita akan mendeklarasikan ID, mengatur height dan width-nya, kemudian mengatur background dari navigation bar dan juga mengatur constraint-nya. Di sini kita hanya perlu melakukan konfigurasi dasar seperti ini untuk membuat sebuah navigation bar. Dan untuk yang terakhir ini kita akan memanggil list menu yang akan muncul pada navigation bar. Kebetulan di sini menu yang saya gunakan ada 3, yaitu home, search, dan settings. Untuk membuat menunya kita perlu membuat file XML baru, yang dimana kita akan memisahkan directory atau package ya. Yang dimana untuk codingannya cukup simpel, ya, dimana kita akan menggunakan menu kemudian item, yang dimana item ini fungsinya sama seperti pada penggunaan list. Di sini tampilannya seperti ini, yang dimana nanti akan dikonversikan ke button navigation bar ya. Di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ada home, search, dan settings. Oke, mungkin kita akan kembali lagi ke bagian menu ya. Dapat dilihat sini ada home, search, dan settings. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pembuatan auto slider. Mungkin kita akan membuka dulu terlebih dahulu layoutnya. Nah, di sini page kosong yang putih ini merupakan auto slider yang akan kita buat, yang dimana seperti biasa setiap auto slider pasti ada titik-titik ini sebagai penanda dimana di posisi keberapa dari gambar yang sudah kita tampilkan. Seperti biasa kita akan menggunakan view pager 2, kemudian di sini saya menggunakan cut view. Oh ya, kita juga menggunakan warp yang penanda titik itu, yaitu yang buat ini yang home dot indicator, yang titik-titik untuk menentukan lokasi-lokasi dari gambar yang sedang dibuka. Oke, mungkin kita langsung saja ke pembuatan auto slider-nya, dimana pertama-tama kita harus membuat file XML baru, yang dimana di sini saya membuat namanya dengan home horizontal underscore item, yang dimana untuk codingan awalnya saya tidak menggunakan constant tetapi menggunakan cut view, dan di sini menggunakan linear layout, dan kita akan memasukkan image ke dalamnya dan juga text view. Untuk ini kita menggunakan scale type center crop. Oke, mungkin kita akan lanjut ke bagian activity-nya saja. Pertama-tama kita akan membuat function baru. Seperti biasa kita akan membuat list of yang berisikan nanti kumpulan dari data-data yang akan ditampilkan. Sebelum itu kita harus membuat modelnya terlebih dahulu untuk mendeklarasikan tipe data apa aja yang akan kita pakai. Seperti biasa, di sini data class new horizontal model, yang dimana ada image dan title yang merupakan gambar dan judul dari buku yang saya letak di database. Di sini untuk tipe data image-nya menggunakan int karena kita mengambilnya dari drawable. Jika kita akan mengambilnya dari URL seperti penggunaan lainnya atau pada umumnya seperti kita lakukan minggu lalu, maka tipe data harus diubah menjadi string. Mungkin kita akan lanjut ke adapternya saja. Jadi di sini seperti biasa kita akan membuat on create view holder, on bin view holder, get item count, dan start auto slide.
Start auto slide ini adalah fungsi yang bertujuan untuk melakukan auto slide yang dimana setiap 2 detik maka posisinya akan berpindah, yang dimana ketika posisinya sudah mencapai ujung dari gambar yang kita tampilkan, maka dia akan secara otomatis juga kembali ke halaman pertama. Oke, di sini kita menggunakan fungsi coroutine dan dimana kita menggunakan delay juga untuk mengatur delay waktu perpindahannya. Untuk get item count seperti biasa untuk menghitung jumlah data yang kita masukkan pada list of, dan on bin view holder dan on create view holder untuk membuat view-nya, dan di sini untuk mengatur gambar yang kita masukkan ke dalamnya berdasarkan data-data dari list of. Kemudian pastikan kita ada membuat init start auto slide-nya untuk memulai function ini begitu kita mengakses tampilan yang memiliki auto slider ya. Di sini pastikan juga kita sudah menginputkan variable image yang dimana ini merupakan list of-nya, dan ini merupakan view pager yang bertujuan untuk mengatur auto slider-nya nanti. Kemudian mungkin kita akan lanjut lagi ke penggunaan recycle view secara horizontal. Di sini tidak ada sesuatu yang dapat dibahas lagi seperti ya. Oke, kita akan balik ke home terlebih dahulu. Di sini pembuatan recycle view ya sama seperti pembuatan recycle view pada umumnya. Yang kita biasa gunakan merupakan recycle view secara vertikal. Di sini kita akan membuat recycle view secara horizontal, yang dimana nanti kita akan melakukan slide ke kiri ataupun ke kanan untuk melihat recycle view ya. Seperti biasa kita akan membuat list of yang berisikan data-data dari buku yang akan ditampilkan. Kemudian kita akan mendeklarasikan recycle view pada layoutnya. Kemudian di sini kita akan menentukan adapter ya. Di sini untuk grid layout seperti yang kita jelaskan sebelumnya pada pertemuan yang menjelaskan mengenai recycle view, ini akan mengatur jumlah baris yang ditampilkan. Kemudian di sini. Jadi di sini kita cukup memanggil seperti biasa Android X.recycleView.widget.recycleView. Yang dimana ini merupakan template bawaan dari penggunaan recycle view. Seperti biasa kita akan menentukan ID, height dan width-nya, kemudian constraint-nya. Di sini saya ada sedikit mengatur margin-nya untuk memberi jarak pada constraint di atasnya. Oke, mungkin kalau untuk pembuatan recycle view horizontal cuma ini. Oke, sebelum itu kita perlu mendeklarasikan layout dari penggunaan horizontal horizontal recycle view ya. Yang di sini dimana seperti biasa kita akan membuat template yang nantinya akan diisikan dengan value-value seperti yang pada project saya buat ini. Nanti gambar ini akan berubah menjadi cover dari buku yang saya buat di list of-nya. Kemudian title-nya juga akan berubah menjadi title yang sudah dideklarasikan pada list of-nya. Seperti biasa di sini kita akan membuat template-nya. Di sini saya menggunakan card view, kemudian linear layout untuk pembatasnya, dan juga image view dan text view seperti biasa untuk menampilkan gambar dan tulisannya. Oke, di sini untuk scale type-nya menggunakan center crop. Oh iya, sebelumnya saya baru keingat yang pada penggunaan slider auto slider ya, bukan ini penggunaan template ya, melainkan ini. Kita hanya perlu membuat tampilan kosong yang dimana menggunakan custom layout, kemudian menggunakan image view. Nanti slider tersebut akan memanggil gambar dari sini. Untuk gambarnya di sini kita tidak deklarasikan seperti pada horizontal item, cukup membuat gambar kosong juga tidak masalah.
Di sini saya menggunakan gambar template sebagai sebagai penanda saja, jadi nanti saya dapat mengira-ngira seberapa besar size dari gambar yang akan ditampilkan. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pembuatan grid layout. Mungkin kita akan buka dulu ke bagian sini. Oke, sama seperti dengan proses-proses sebelumnya. Di sini kita akan lebih sering menggunakan pembuatan function yang nantinya akan dipanggil di atas ya. Di sini kita akan mendeklarasikannya dulu layout yang akan kita gunakan. Mungkin kita akan buka saja langsung untuk dapat melihat layoutnya. Untuk di sini kita tetap menggunakan card view untuk menampilkannya. Begitu juga dengan linear layout. Jadi di sini kita hanya perlu melakukan copy paste saja. Dan di sini saya memiliki 6 kategori di mana ini nantinya akan berada pada bagian search. Oke, di sini kita juga dapat mengatur kolom countnya berapa. Kalau misal saya setting 3, maka akan menjadi 3 baris seperti ini. Karena 3 menurut saya terlalu kecil, maka saya setting menjadi 2 saja. Seperti biasa, mungkin di sini kita akan memasukkan gambar ya, begitu juga dengan text view ya. Tetapi di sini pada bagian grid layout kita akan memasukkannya langsung. Oke, kita akan kembali lagi. Untuk yang ini kita akan membuat set on to external untuk mengetes apakah fitur tersebut berhasil atau gagal. Kemudian sama dengan proses-proses sebelumnya, kita akan mendeklarasikan view terlebih dahulu. Kemudian kita akan memanggil functionnya, kemudian mengembalikan view-nya. Oke, mungkin kalau untuk pembuatan grid layout cuma itu saja. Sebelumnya kita sudah membahas auto slider, recycle view horizontal, grid layout, kemudian yang terakhir ada navbar. Mungkin untuk pertemuan kita pada minggu ini begitu saja, ya dimana kita sudah mengetahui penggunaan 4 hal tersebut yang nantinya akan membantu kita dalam proses pembuatan ataupun pengembangan aplikasi-aplikasi berbasis Android kita ke depannya. Oke, mungkin begitu saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.